Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam suap kasus pergantian antar waktu DPR RI dan melakukan perintangan penyidikan kasus rasuah Harun Masiku. Meski mengaku akan taat pada proses hukum, namun PDI Perjuangan menilai ada upaya politis dan kriminalisasi dari penetapan tersangka terhadap Hasto. Pada Selasa sore 24 Desember 2004, di Gedung Merah Putih Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi mengumumkan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang juga menjerat buronan KPK, Harun Masiku. Pada saat yang sama, KPK juga menetapkan orang terdekat Hasto yang berprofesi sebagai advokat yakni Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ketua KPK Setio Budianto menyebut Hasto dan Doni telah secara bersama dengan Harun Masiku serta sejumlah pihak lainnya memberi hadiah atau janji kepada Ketua KPU RI pada waktu itu, Wahyu Setiawan. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun untuk memenangkan kursi sebagai anggota DPR pada pemilu tahun 2019. Selain terkait kasus suap, Hasto juga dinyatakan menjadi tersangka perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku. Hasto disebut sempat meminta Harun Masiku untuk merusak dan membuang ponselnya, serta memerintahkan Harun Masiku untuk kabur. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui TIO. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI, melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Menanggapi penetapan status tersangka dari KPK kepada sekjennya, DPP PDI Perjuangan menilai proses penersangkaan Hasto sangat kental dengan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Meski demikian, DPP PDIP melalui Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi memastikan jika partainya serta Hasto bakal kooperatif dan menaati seluruh proses hukum. PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Kedelapan, PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Kesembilan, penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PDI Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Mantan penyidik KPK, Praswat Nugraha mendukung upaya KPK untuk mengusut tuntas kasus suap Harun Masiku. Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka disebutnya bisa menumpukan rasa optimistis publik bahwa Harun Masiku yang buron sejak tahun 2020 lalu akan segera ditangkap oleh KPK. Betul, ini harusnya sudah jadi satu hal yang saya punya teori soal pelarian. Jadi dari dulu itu kita selalu berpikir bagaimana mencari seseorang yang lari. Kalau menurut saya saat saya tergabung dalam sprint pengejaran Harun Masiku itu yang harus kita lakukan adalah memutus seluruh supporting sistemnya dan logistiknya. Itu juga yang kita sampai ke beberapa negara kita telusuri, Mbak. Dan itu yang kita lakukan dan ini sudah kita upayakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan adanya pimpinan baru ini dengan tim yang sedang berjalan saat ini secara secepat-cepatnya Harun Masiku bisa tertangkap. Pasca Hasto menjadi tersangka, KPK menyatakan masih membuka peluang akan bertambahnya tersangka dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI yang menjerat buronan Harun Masiku. Kini keterlibatan pihak lain terus didalami oleh KPK yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.